Ya, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya dalam video panduan cara pengolahan data dengan SPSS. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang cara melakukan uji linearitas dengan SPSS. Di mana uji linearitas sendiri merupakan syarat dalam analisis regresi linier sederhana maupun dalam uji korelasi. Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman semua memahami apa yang dimaksud dengan linearitas itu sendiri. Kita mulai dari fungsi. Fungsi uji linearitas adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengetahui bentuk hubungan. Apakah hubungannya itu linier atau tidak. Jadi tidak hanya hubungan semata, tetapi mengetahui hubungan tersebut bentuknya linier atau tidak linier. Selanjutnya, arti kata linier. Secara bahasa, linier diartikan sebagai hubungan seperti garis lurus. Maksudnya apa hubungan seperti garis lurus? Mungkin akan lebih jelas saya ilustrasikan dengan contoh. Misalkan seorang yang mempunyai gelar sarjana pendidikan, kemudian orang tersebut berprofesi sebagai guru. Nah, ini adalah hubungan yang linier, sarjana pendidikan menjadi seorang guru. Tetapi jika seorang yang bergelar sarjana pendidikan tetapi menjadi ahli di bidang fisioterapi misalkan, nah itu bisa jadi berhubungan, tetapi bentuk hubungannya termasuk kategori yang tidak linier. Kita lanjutkan ke dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka indikasinya adalah tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oke, itu prinsip dasar dalam uji linearitas. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan cara melakukan uji linearitas dengan SPSS. Di sebelah kanan di sini ada data penelitian, ya, data penelitian. Yang pertama variabel promosi untuk X dan keputusan pembelian untuk variabel Z. Dari data ini saya akan melakukan uji linearitas untuk mengetahui apakah promosi itu berhubungan secara linier dengan keputusan pembelian. Langkah-langkahnya, yang pertama saya buka dulu program SPSS. Ini tampilan awal SPSS. Selanjutnya saya klik variable view. Saya ketikkan pada bagian name di sini X, kemudian pada baris kedua saya tuliskan Y, kemudian pada bagian label di sini saya tuliskan promosi. Kemudian untuk baris kedua saya tuliskan keputusan pembelian.
seperti ini. Selanjutnya saya klik data view. Saya akan menginput data yang ada di Excel untuk saya masukkan ke program SPSS. Caranya saya buka Excel terlebih dahulu. Ini. Kemudian saya blok angka yang akan saya masukkan. Di sini ada 32 sampel. Saya copy. Kemudian saya paste di SPSS. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah klik menu analysis, kemudian comparison, kemudian mens. Muncul kotak dialog. Variabel promosi saya masukkan ke kotak independen. Sedangkan variabel keputusan pembelian saya masukkan ke kotak dependen. Lalu saya klik option. Saya beri centang pada bagian test for linearity. Seperti ini. Kemudian saya klik continue. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS yang akan kita bahas, kita interpretasikan sehingga dapat memberi gambaran bagaimana hubungan antara promosi dengan keputusan pembelian. Ini adalah output yang pertama. Di sini berisi nama variabel, kemudian jumlah sampel yang dimasukkan, semua data dimasukkan 100%, seperti itu. Kemudian untuk report, ini merupakan deskripsi atau bagian statistik deskriptif yang ada di dalam uji linearitas. Kemudian output yang ketiga, ini output yang paling penting dalam uji linearitas, karena di sini yang menjadi titik kita akan mengetahui apakah ada hubungan atau tidak. Nah, dari data output ini diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,709 pada bagian deviation from linearity. Saya sudah mempersiapkan pembahasannya di sini. Hasil uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,709, artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel promosi dengan variabel keputusan pembelian. Angka ini diambil dari output SPSS. Namun demikian, beberapa waktu lalu saya mendapat pertanyaan dari seorang pelanggan. Dia bertanya bahwa nilai signifikansi deviation from linearity-nya itu pas di angka 0,05. Lalu bagaimana kesimpulan dari hasil uji linearitasnya? Seperti itu pertanyaannya. Ada cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan yang linear tersebut, yakni dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Aturannya adalah seperti ini. Menentukan hasil uji linearitas dengan nilai F. Pertama, jika nilai
F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan yang linier. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linier. Keputusan uji linearitas berdasarkan output yang sudah kita analisis tadi menggunakan SPSS, diketahui nilai F hitung sebesar 0,588, lebih kecil dari F tabel yakni 2,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara promosi dengan keputusan pembelian. F hitung 0,588 ini diambil dari sini, F hitung pada bagian deviation from linearity. Sedangkan cara mencari F tabelnya itu menggunakan rumus F tabel sama dengan DF deviation from linearity, kemudian DF pada within groups. Diketahui DF pada deviation from linearity 5 itu diambil dari ini, kemudian 25 itu diambil dari sini, 25 within groups. Kemudian angka 5 dan 25 kita cari pada distribusi nilai F tabel di sini. 5, kemudian ke bawah sampai angka 25. Ketemu nilai F tabel sebesar 2,60. Nah, bagi Anda yang belum mempunyai distribusi nilai F tabel, Anda bisa mendownloadnya di blog saya di konsistensi.com. Begitu. Sehingga dari hasil ini kita dapat mengetahui baik itu menggunakan nilai signifikansi ataupun membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, kesimpulannya adalah sama, bahwa variabel promosi berhubungan linier dengan keputusan pembelian. Saya kira cukup sekian pembahasan mengenai uji linearitas dengan SPSS. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan jangan lupa untuk mengunjungi blog saya di spssindonesia.com. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.